penaklukan pertama boleh, terus ketika perang Khaybar ini berapa tahun setelahnya ya Ustadzah? Harus lihat sejarah, saya tidak memperhatikan sejarah. Yang jelas Ya, itu, Dok. baik, Ya. baik. Apa ada alasannya kenapa nggak boleh dilarang pada saat perang Khaybar? Apa cuma sebentar karena perangnya apa gimana? Karena mereka setelah perang penaklukan Mekah itu kan pada pulang. Jadi sudah istilahnya udah segar lagi bersatu dengan para istrinya. Kemudian setelah itu ada perintah lagi. Ya. Dan boleh jadi mungkin tidak sedahsyat waktu perang Badar, perang Khaybar ini. Dilihat dari segi redaksi hadis-hadis yang lain, gitu, Dok. Oke. Monggo lanjut. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang menikahi wanita dengan nikah mut'ah dan melarang memakan daging keledai jinak ketika perang Khaybar. Oh, jadi ini hukumnya pada waktu yang sama ya, larangan memakan daging keledai dan nikah mut'ah ya, Ustadzah. Iya. Daging keledai yang dipelihara itu yang tidak boleh. Tapi seandainya ada keledai liar, itulah malah yang halal gitu. Itu yang dibolehkan. Oh, jadi keledai liar boleh ya. Menurut logika ya, kalau memang agak menurut logika, kalau si keledai itu dipelihara malah terjaga ya. Iya, betul. Ya, nutrisinya mungkin. Tapi yang lihat kan kita nggak tahu dia makan apa gitu. Tapi karena agama bukan menurut logika, ya, mengikuti samina wa atokna, jadi ya udah memang begini adanya. Iya, Dok. Iya, Ustadzah. Di negara kita ada keledai, Ustadzah. Keledai itu kan semacam apa? Bagal. Kuda, di bawah kuda, di atas apa itu? Kambing. Ada ya? Nggak ada ya di Indonesia ya kayaknya. Jarang. Ya, jarang-jarang. Adanya di Bonbin. Ya. Lanjut. Siapa? Sama ya. Dari Rabi bin Sabroh dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan cara mut'ah, dan sungguh Allah telah mengharamkan cara itu hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang masih mempunyai istri dari hasil nikah mut'ah, hendaknya ia membebaskannya dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan kepadanya. Oh, jadi karena perintah Allahnya, ya, jadi akhirnya dilarang ya Ustadzah? Ya itu. Karena nggak pantas juga ya rasanya kayak gitu ya. Iya, makanya sekarang ini ada sekelompok yang mengaku Islam gitu, Dok, tapi dia bukan Islam karena dia ya menghalalkan mut'ah. Hati-hati itu. Kalau saya sebutkan ya gimana ya? Hati-hati ya DII ya. Baik, selanjutnya mungkin Uria ya. Uria bisakah? Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Iya, silakan. Nikah muhalil. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah alaihi wasallam melaknat muhalil, yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian menceraikannya dengan tujuan agar perempuan itu diperbolehkan menikah kembali dengan suaminya. Dan muhalalahu, laki-laki yang menyuruh muhalil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut bisa dinikahinya kembali. Paham, Jadi Wuri. hadis riwayat ini mau balen, sudah pernah bercerai, mau menikahi kembali, dan dia menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya, atau sebaliknya dia seorang laki-laki bersedia menikahi wanita, nanti diceraikan supaya wanita itu bisa kembali kepada suaminya, kayak gitu. Tidak boleh seperti itu ya? Ya, tidak boleh, karena ya itu kan kayaknya dibuat apa ya, dibuat permainan pernikahan. Iya.
dibuat hanya untuk ya itu menghalalkan, apalagi ada bisik-bisik jangan kamu sentuh ya, nah gitu. Ya. Apalagi seperti itu hanya bayaran aja. Itu nggak boleh. Biasanya kan itu jatuh di talak 3 yang tidak bisa kembali kecuali terhalang dulu oleh suami yang lain. Nah, ketika si orang perempuan itu dinikahi oleh laki-laki lain itu harus sempurna sebagaimana nikah normal gitu. Terus sampai terus, mungkin suatu saat ditinggal meninggal ataupun memang cerai lagi atas izin Allah, ya qadarullah-nya cerai lagi ada permasalahan. Nah, setelah itu mungkin si suami pun, ada hasrat lagi dan si mantan istrinya yang sudah dinikahi itu ada hasrat lagi, itu dibolehkan. Ya begitu, insya Allah ini mudah-mudah kok. Lanjut, Bu Susi. Ustazah, Ya, perjanjian pranikah itu boleh nggak? contohnya? Misalnya yang perempuan itu kaya raya gitu, terus perjanjian pranikah pakai ya hartanya atau gimana, pakai gitu, boleh nggak? Dalam perjanjian masalah harta pribadi gitu maksudnya? Iya mungkin enggak. Kalau apa namanya, enggak sih, saya itu teride itu loh, di film itu kadang-kadang kan ada perjanjian pranikah ngapain gitu loh, itu boleh nggak kalau di Islam gitu, sepanjang syarat-syarat secara agamanya lolos, kalau ditambahin perjanjian pranikah boleh nggak? Melihat dari sisi redaksi ikatan nikah itu tidak dibolehkan. Kecuali kalau si perempuan di dalam kepemilikan harta tersebut sudah dia sedekahkan kepada yang lain-lain. Kecuali seperti itu. Jadi artinya ketika si perempuan itu kaya raya dinikahi oleh seorang laki-laki, tidak boleh kamu nggak boleh nggak boleh ngambil hartaku. Nah itu Islam itu tidak mendidik seperti itu, akan tetapi nanti begitu nikah dan harta kepemilikan si perempuan, seandainya perempuannya itu meninggal, dia akan mendapatkan waris dari harta yang ditinggalkan oleh si istrinya. Kalau dia punya anak berarti 1/4, kalau tidak punya anak berarti separuh. Padahal istilahnya ya kalau bahasa capek itu nggak capek gitu, hanya si laki-laki yang menikahi perempuan yang kaya raya, tetap dia mendapatkan. Jadi hukum Islam yang berlaku di dalam hal masalah waris. Kecuali kalau punya harta yang dimiliki oleh si perempuan tadi, ini harta untuk anu. Jadi saya nikah dengan Anda ini, saya punya harta ini aja. Nah, jadi harta ini ajalah tadi yang itu nanti akan mendapatkan bagian si pihak suami kalau si istrinya meninggal. Itu dok. Jadi bagaimana pertanyaannya, boleh enggak? Menurut saya itu tidak boleh. Ada kalimat karena itu dia mendahului ketakutan masalah pembagian waris. Sedangkan pembagian waris ketika dia ada ikatan nikah, dia berhak si suaminya itu karena terikat oleh pernikahan. Ustazah, kalau seperti saya dengar itu apa? Sigat taklid. Apa sigat? Itu termasuk perjanjian sebelum nikah kan, Ustazah? Iya, tapi itu bukan masalah bagian itu masalah nafkah. Kalau saya tidak bisa menafkahi lahir batin selama 6 bulan berturut-turut kalimatnya, maka jatuhlah talak 1. Apakah itu akan seperti itu? Boleh. Kalau itu disepakati bersama, insya Allah udah jatuh talak 1. Ya, ada berapa itu sigat taklid ya? Itu termasuk nafkah, termasuk pergi Iya, contoh pesan itu. Ya pertamanya pesan, tapi lama-lama nggak ada berita. Iya. Loh, kalau cerai dapat nggak Ustazah? Enggak, kalau cerai enggak dapat. Ya. Jadi, kalau cerai itu ya gonogini itu aja gitu kan. Gonogini itu yang didapat ketika menikah ya. Kalau yang didapat sebelum menikah itu nggak masuk gonogini ya? Nggak masuk, itu hak istri tetap. Kalau istri membawa itu.
Nah, kalau umpamanya itu pas dalam keadaan ya bernikah berdua, kemudian dia itu ya kerja, hasil kerja itu yaitu gonogini, insya Allah. Memang begitu. Tapi kalau meninggal itu tidak ada kalimat gonogini kok. Ya, artinya harta kepemilikan. Gimana, Dok? Iya, paham Ustazah. Lanjut. Monggo, siapa Bu Susi sekarang? Ada Semua menyimak semua. dia Oh, Jadi menyimak semua. kembali ke dia ya. Dokter anak Oke. di Pernikahan laki-laki pezina dengan perempuan pezina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang berzina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang semisalnya. Iya, Berarti paham, Dok, mana? Hah? berarti orang yang semisalnya itu berarti ya ketahuan ya. Artinya gini, orang berzina yang dicambuk ini kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan nggak anu toh, nggak kena hukum ini kan? Iya, iya. Ini kalau di hukum di Indonesia ini kan tidak dipakai hukum cambuk ini. Tapi kalau di negara Islam itu dipakai. Maka ketahuan dia dicambuk, oh dia zina. Nah, kemudian ada juga kan perempuannya juga yang dicambuk juga umpamanya seperti itu. Nah, itu nikahnya harus dengan orang-orang yang seperti itu juga gitu. Jadi orang yang suci yaitu nggak boleh nikah sama orang yang zina tadi. Ya gitu, Dok. Ini yang kalau bedanya rajam itu kan dilemparin batu sampai mati. Sampai Kalau meninggal ya. dicambuknya apa? 100 kali dera. Ya. Enggak, maksudnya dengan yang rajam itu bedanya apa? Kalau dirajam itu kan sampai mati orangnya. Berarti kan nggak ada nikah lagi. Ya, maksud saya kapan orang berzina itu dirajam, kapan orang berzina itu dicambuk? Kalau dia statusnya janda atau duda, atau dia punya istri, berarti dia sudah mengalami hubungan badan. Nah, itu dirajam sampai mati. Tapi kalau umpamanya gadis dengan bujang itu hanya 100 cambuk. Nah, begitu 100 cambuk tersebut tinggal mati ya, kalau mati ya di tengah-tengah ya bagaimana lagi qadarullah. Tapi kalau dia masih dikasih kesempatan hidup, ya itu, Dok. Wah. Oh, kalau janda duda atau yang sudah beristri, ya itu yang baru rajam ya. Ngeri ya, Masya Allah. Oke. Lanjut, Bu Susi. Oke, Bu Susi ya sekarang ya? ya saya ya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya 3 kali. Lalu wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya. Kemudian suami pertama berkeinginan untuk menikahinya lagi. Lantas dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, tidak boleh sebelum suami yang terakhir merasakan manisnya perempuan itu menggaulinya sebagaimana dirasakan oleh suami pertama. Muttafaq alaih. Oh, ini tadi ya Ustazah. Jadi kalau ingin istilahnya rujuk kembali kepada istri yang sudah diceraikan, ketika menikah lagi harus digauli juga seperti Iya, iya.
harus ada hubungan badan dulu. Kalau dia menceraikannya tidak ada hubungan badan, kemudian si laki-laki yang pertama tadi ingin kembali, tidak boleh. Makanya pernikahan jangan dijadikan apa itu ya, permainan gitu kata Bu Susi. Nggak boleh. Ustazah, nikah dipaksa itu boleh nggak? Misalnya untuk bayar utang, orang tuanya berhutang, Siti Nurbaya, kayak Siti Nurbaya dulu, terus untuk bayarnya dikawinkan sama anaknya, gitu boleh ya? Dikawinkan dengan anaknya, apakah ketika dinikahkan dengan anaknya itu ijab kabul bahwa kamu punya utang jadi lunas? Ada kata-kata gitu enggak? Kalau iya, Kalau iya, sebenarnya mau melunaskan aja, kok ada ikatan apa? Ya lebih baik disedekahkan aja uang yang diutangin tadi itu alangkah lebih maslahat. Nanti kalau ada permasalahan umpamanya dengan ikatan nikah seperti itu disebabkan utang, bagaimana nanti kalau ada perceraian? Nggak jadi, aku membebaskannya. Bagaimana kalau seperti itu? Dan kalau si hasrat laki-laki tadi menikahin anaknya hanya niat untuk membebaskan utang aja. Jadi tidak ada keharmonisan, boleh jadi. Dan memang tidak ada niat untuk menikahi perempuannya karena tidak ada hasrat tadi. Repot dok disebabkan seperti itu. tapi Ya saya secara pernah mendengar hukum kayak itu boleh. pernah punya utang. Ya. Secara hukum boleh kalau Apa, kamu nikahin Ustazah? ini lunas gitu kan. Tapi kalau kamu nikahin anakku, Ya. kamu punya utang umpamanya 100 juta, tapi kamu nikahin anakku, insya Allah saya lunaskan gitu. Ya sebenarnya laki-laki dikasih seperti itu mendapatkan bonus 2 kali gitu. Ya bonus utang 100 jutanya lunas, kemudian dia dapat anaknya. Ya. Asal ridho dengan ridho aja dan sah menurut agama gitu kan. Si istrinya mau tidak terpaksa, si laki-lakinya pun akhirnya ya mau juga gitu. Tapi kalau umpamanya si perempuannya itu tidak berhasrat, tapi orang tuanya yang menginginkan, itu tidak boleh juga. Walaupun tanpa ikatan masalah utang piutang. Bagaimana dokter dia? Oh, enggak boleh ya? Oh, kalau maksa enggak boleh ya? Maksa nikah Nggak enggak boleh boleh, ya? nggak boleh. Walaupun tidak ada utang pun kalau maksa itu kan nggak boleh. Masalahnya kan ada seorang perempuan karena hanya nurut kepada orang tua tapi tidak ada hasrat sama sekali kepada suaminya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini dipaksa karena saya taat kepada orang tua, diperintah Allah katanya. Padahal saya tidak berminat, tidak ada rasa gitu kepada, ya boleh kamu pilih katanya, mau cerai atau itu. Nah, gitu kan. Ya, sebelumnya kalau nggak salah itu sudah. Oh iya, Ding, ada Ding. Iya, iya. Pernah dengar Ya, lanjut, hadisnya itu. dok. Ini bab baru ya. Saya ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa Arab sama derajatnya satu sama yang lainnya, dan kaum Mawali atau bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Jadi maksudnya orang kalau satu bangsa itu sama derajatnya ya, walaupun dia bekerja apapun, tetapi kalau tukang tenun tuh maksudnya tukang tenun ini tukang sihir maksudnya? Atau tukang jahit? Tukang bikin kain? Kecuali tukang tenun dan tukang bekam.
Tukang membuat Tukang kain. Iya. tukang buat kain ya? Loh, Ya, kenapa itu kok tukang. tidak sama ya, Ustadzah? Tukang. Ya mungkin ini mohon maaf ketika melihat ada orang, oh itu orang tukang tenun gitu kan. Seperti ada apa namanya, di dalam masalah penghasilannya mungkin, padahal kalau sekarang ini orang yang memiliki pabrik tenun itu kaya gitu. Mhm. Mhm. Tapi ini ada hadis riwayat Al-Hakim, terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya dan dianggap mungkar. Ini gimana, Ustadzah? Iya, Artinya? makanya saya lihat derajatnya ini karena ada kalimat munkar itu kan tidak sahih. Jadi itu Hmm. diabaikan gitu. Seandainya mau nikah dengan seorang yang bukan tukang tenun ataupun tukang tenun pun, ya boleh-boleh saja melihat dari sisi hadis yang sahih. Jadi ini tidak bisa dikatakan mutlak, nggak boleh umpamanya diasingkan jadi orang tukang tenun sama orang ahli apa itu Bekam. bekam. Maka itu adalah menyalahi hadis yang sahih. Ya, saya tadi melirik ke kelemahannya hadis ini, munkar. Jadi artinya siapapun dengan siapapun, kembali ke hadis yang sahih, dengan siapapun itu boleh-boleh saja nikah dengan suku manapun. Yang penting taribat tiadaknya itu harus diperhatikan masalah agama. Gitu. Jangan nikah kepada yang berlainan agama sebelum dia menjadi mukmin dulu. Kemudian dengan suku manapun, selama itu tidak memberatkan kepada pihak laki-laki, maka silahkan aja. Yang jelas agama lagi. Gitu. Jadi ini padahal apa, ini di Muslim ya? Jadi berarti kita harus hati-hati juga ya kalau ada suatu hadis yang kita dengar atau kita baca itu harus dilihat perawinya dan Iya, segi sanadnya ya? derajatnya. Ya, ya kalau Hasan ini disebutkan antara munkar, doib, dan sohihnya. Tapi kadang-kadang di hadis lain itu tidak disebutkan gitu. Makanya saya memakai ini. Tapi kalau kita membaca mushaf itu ada keterangan-keterangannya semuanya. Iya. Bukan, ini bukan di Muslim. Oh, apa Kalau ini? kalau Bulughul Maram itu memang Oh, ada Bulughul Maram ya. ada hadis-hadis yang apa? Yang ini derajatnya mungkar ini untuk sebagai pelajaran. Tapi kalau yang Riyadhus Shalihin itu ya Allah semuanya sahih ya. Begitu ya Ya. Ustaz ya. Saya rasa saya pernah baca ininya apa prakatanya itu. Nah, ya. Tapi ketika ada sebagian ulama pun suka mengatakan padahal ini riwayatnya Muslim. Tapi dilihat dari segi matannya kok bertentangan gitu kan, ada yang begitu. Tapi saya tidak peduli orang melihat penilaian seperti itu, maka kembalinya sekarang ini suka ada kalimat karena beliau ini ahli hadis, maka disahkan dan dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani. Nah, karena beliau itu ahli hadis. Jadi kita sebagai orang yang awam di dalam masalah nggak pernah, termasuk saya juga nggak pernah meneliti salah satu hadis sampai keseluruhan gitu, ke ujungnya nggak pernah. Jadi saya terimanya dari hadis, oh ini dari hadis Muslim, dari hadis ini. Tapi ini dianggap munkar oleh Syekh Albani, padahal itu kalimatnya di situ hasan umpamanya, atau kebalikannya didoibkan oleh si Anu, tapi menurut Syekh Al-Albani itu dianggap hasan. Ya udah pokoknya saya samina wa ta'na aja kepada para ahli. Gitu Dok. Baik, Ustazah. Ya soalnya kan biasanya di Islam itu kan tidak pernah membedakan derajat sesama muslim gitu kan. Ya. Iya. Seandainya tukang bekam sama tukang tenun itu beliau ini agamanya kuat, ya kenapa enggak kan, menurut Ya. Sahih kan. Ya. Ya, Ustaz. Monggo lanjut.
Namun hadis ini memiliki syahid atau hadis pendukung di dalam riwayat Al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang terputus. Nah, ini sanad yang terputus ini ya, Ustadzah yang. Nah, Ya. Munqati. Lanjut. Lanjut. Iya, kembali lagi ke Susi. Soalnya semua. Uria, monggo Uria. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Nikailah Usamah." Dari masih dilanjutkan ya. Ya, terus Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Bahadah, nikahkanlah Abu Hind dan nikahilah dia. Ia adalah tukang bekam." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang baik. Nah, ini di mushaf bukan. ada yang memegang mushafnya nggak, dokter? Dia ada mushafnya. Ya, Atau di teks hadis di monitor ada keterangannya nggak? nggak ada kalau yang itu. Iya. Saya jelaskan dari Fatimah binti Qais bahwa Nabi SAW berkata kepada Fatimah, "Inkahi Usamah." Wahai Fatimah, Fatimah binti Qais, bukan Fatimah putri Rasulullah. Kamu nikah dengan Usamah gitu. Itu perintah Rasulullah. Padahal Usamah itu adalah seorang tukang bekam. Nah, jadi ada perintah seperti itu dan ini rawahu Muslim. Dr. Wiwin tadi yang tadi kan kecuali pengecualiannya itu kan hadisnya munkar, tapi ini Rasulullah malah menyuruh kepada Usamah. Maka ini riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sendiri pun memerintah kepada Fatimah bin Qais itu supaya dia itu mau dinikah oleh Usamah. Kemudian dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, "Ya Bani Bayadoh, ankihu Aba Hindin." Wahai Bani Bayadoh, nikahlah kalian dengan Aba Hindin. Wankihu ilaihi, maka nikahilah kalian kepadanya. Wakana hajaman, dan mereka itu dan dia itu adalah seorang tukang bekam. Jadi boleh, silahkan. Ya. Kebalikannya ini ada perintah-perintahnya. Maka yang satu seolah-olah bertentangan, yang kedua dijelaskan Rasulullah. Maka ketika ada hal yang seperti itu, kita memang dilihat dari segi derajat hadisnya. Ya. Ya, Ustazah. Lanjut. Lanjutnya apa? Silakan, udah dilanjut ya? Halo? 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 Saya Dilanjut ya? Iya. Dilanjut ya? Mari. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Bayrah disuruh untuk memilih antara melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika ia merdeka. Muttafaq alaih di dalam hadis yang panjang. Menurut riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya suami adalah seorang budak, suaminya adalah seorang budak. Menurut riwayat lain, suaminya adalah seorang merdeka. Namun yang pertama, yakni suaminya budak, adalah lebih kuat. Dan ada hadis Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha di dalam riwayat Bukhari. Di dalam Bukhari bahwa suaminya adalah seorang budak. Paham maksudnya, Bu Uria? Ini Bayrira disuruh memilih. Iya, memilih apa gimana? Melanjutkan dengan suaminya yang dulu atau
atau tidak. Terus kemudian, suaminya itu, eee, seorang budak, diinformasikannya seperti itu. Itu yang saya tangkap. Barir Bariroh itu adalah pertamanya hamba sahaya juga, dinikah oleh laki-laki hamba sahaya. Jadi itu satu level gitu kan, satu kapaah kalau istilah di hadis ini. Nah, maka ketika Bariroh Ngerti. minta bantuan untuk memerdekakan dirinya dan Aisyah pun di situ yang memerdekakannya juga, maka Bariroh jadi merdeka, bukan hamba sahaya lagi. Maka ketika itu disuruh milih karena suaminya masih hamba, apakah kamu mau melanjutkan suamimu menjadi ya seorang hamba tadi atau kamu mau melepaskan diri karena kamu sudah merdeka. Maka Bariroh itu memilih melepaskan diri untuk merdeka tanpa memiliki suami hamba. Maksudnya budak gitu. Asalnya dua-duanya kan budak. Maka yang satu minta merdeka, memerdekakan diri kepada tuannya dan Aisyah di situ memerdekakannya juga. Maka akhirnya Bariroh disuruh milih, mau lanjut dengan suamimu atau kamu nanti memilih nikah dengan orang yang merdeka. Itu Bu Uriah, memilih. Kalau Berarti pilihan Iya, di sini. antara nggak ada ya begitu. iya, Semuanya merdeka. Jadi ini ya Ustazah, perempuan boleh istilahnya tidak melanjutkan atau bercerai ketika suaminya itu menjadi budak, begitukah? Iya, tapi makanya di sini di kita ini nggak ada. perbedaan derajat kayaknya gitu. Iya, sebenarnya di kita ini sekarang udah nggak ada itu. Semuanya Oh, merdeka. iya. Monggo, Dokter Dia bagaimana dok? Iya, ini di musafnya, di buku, di kitabnya itu ada keterangannya. Setelah setelah merdeka, memerdekakan diri, Bariroh itu kemudian dia pilih pisah dari suaminya. Karena status suaminya masih budak, ya. Ya. Jadi kalau yang di sini tadi di kitabnya itu yang 1031 sama 1032 itu enggak sah. Jadi Iya, enggak usah dibicarakan. Yang maksudnya yang tidak tidak selevel itu loh. Tidak ya, sekufu itu. Tetapi yang saya tanyakan Ustazah, kalau yang 1031 tadi itu yang enggak satu level itu di sini keterangan memang tidak sah, tapi kok Bariroh Ya di sini. itu boleh memilih ketika dia merdeka atau hanya karena merdeka, bukan berarti gimana ya Ustaz ya? kalau Jadi masalah, ya, kalau tadi kan gimana? kalau di dalam masalah profesi itu tidak ada penekanan untuk memilih. Tapi kalau masalah derajat di dalam masalah merdeka dan hamba sahaya, berarti itu jauh berbeda. Masalahnya si Bariroh nanti bisa menjual suaminya, Dok. Suaminya itu bisa dijual oleh Bariroh. Bariroh kan merdeka. Oke. Jadi nanti seolah-olah Bariroh itu dianggap tuan, dianggap itu juragannya oleh suaminya. Nah, gitu. Rumit lah gitu ya. Kalau Ya, nggak rumit gitu ya jadinya ya. Jadi kalau yang tadi yang profesi berarti, tidak kuat, yang ini justru kayaknya Hamba. kayaknya lebih lebih menjadi ketetapan gitu ya Ustazah? ya. Dan di dalam masalah memilih, di dalam masalah dia sebagai merdeka dan hamba sahaya pun kan itu ada pilihannya. Tergantung kalau umpamanya Bariroh itu masih suka kepada suaminya walaupun hamba sahaya, Ya. jadi tetap dia memilih itu. Tapi ternyata ya tidak ada paksaan, disuruh memilih silahkan. Bariroh kamu mau melanjutkan dengan suamimu sebagai posisinya budak atau kamu mau itu akhirnya ya mungkin Bariroh juga ingin dinikahi oleh seorang yang merdeka gitu. Wallahu a'lam. Ya, ya itu Dokter Ria. Baik, baik. Lanjut.
Oke, sekarang Bu Susi lagi. Ya, 1040 ya, dari Ad-Dahdah Ada hak. Hak. bin Virus Ad-Dailami dan dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedangkan aku mempunyai 2 istri kakak beradik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ceraikanlah salah seorang yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan 4 orang imam selain An-Nasai. Hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni serta Al-Baihaqi, namun dianggap catat oleh Al-Bukhari. Paham. Oh, ini kalau kita mengumpulkan, ini sebenarnya sama di itu ya, aturan Islam itu mengumpulkan Dua wanita dalam saudara, dua saudara kandung. tidak boleh ya. Tidak boleh, itu Qur'annya jelas. Itu ada di ayat Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah itu. Tidak dibolehkan, maka pilih salah satu. Kalau umpamanya dulu waktu zaman jahiliyah yang mereka menghalalkan membuat hukum sendiri karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Maka ketika mereka sudah masuk Islam, laporan kepada Rasulullah, istri saya ini adik kakak, itu bagaimana? Maka kata Rasulullah itu ceraikan salah satu, kamu pilih yang mana, mau pilih adiknya atau kakaknya gitu. Jadi mereka betul-betul bertobat kembali kepada aturan Allah, tidak bawa karab sendiri ketika dia sudah dibeat masuk Islam. Begitu Bu Susi. Ya. Iya. Kasih. Monggo, lanjut. Ya, dia silakan. Dari Salim, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki 10 orang istri dan semuanya juga masuk Islam bersama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk memilih 4 orang di antara mereka. Oh ya, karena batasnya cuma 4 ya. Dan Iya. menceraikan yang lainnya. Oh iya iya iya. Tuh, zaman jahiliyah itu kan seenaknya aja kalau ingin punya istri, tidak terbatas. Yang penting dia itu mampu gitu kan. Maka ketika sudah masuk Islam dan istri-istrinya semuanya masuk Islam juga, maka oleh Rasulullah suruh milih di antara yang 10 itu. Gitu. Diceraikan 6. Ya, Dok, jelas, Dok. Lanjut. Saya sekarang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengembalikan putri beliau Zainab kepada Abu al-Ash bin Ar-Rabi setelah berpisah selama 6 tahun dengan akad nikah yang pertama dan beliau tidak mengadakan akad nikah lagi. Ini maksudnya putrinya udah menikah dengan Abu al-Ash. Itu Iya. mungkin karena dulu masih belum masuk muslim gitu ya, Ustadzah? Di keterangan Zainab, dokter dia ada ya mushafnya, Dok? Iya, Zainab dan Abil As berkawin sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul. Setelah jadi Rasul, anaknya turut masuk Islam. Terpisahkan ini sebentar. Ya. Menurut keterangan yang lain, apabila salah seorang dari laki istri berpindah agama, maka setelah habis iddah boleh dipisahkan, yaitu difasak, dan boleh dibiarkan dengan tidak terbatas, dan kembalinya nanti tidak usah dengan nikah baru, cukup dengan nikah yang dahulu. Iya. Sampai seperti itu ya di dalam hukum Islam. Ya, Nabi telah mengembalikan anaknya yaitu Zainab putrinya Rasulullah itu kepada Abil As bin Ar-Rabi sesudah 6 tahun dengan nikah yang pertama, yaitu tidak ia adakan nikah baru lagi. Karena masalahnya yang menikahkan kan Rasulullah sendiri sebagai bapaknya. Jadi pernikahan itu walaupun dia di dalam belum ada hukum Islam pada waktu itu, maka sah nikahnya. Maka ketika mereka Abdul As ini masuk Islam, ya sudah tidak ada lagi
apa itu, tidak ada lagi nikah baru gitu. Makanya kalau sekarang ini ada orang yang dia itu ada nikah emas, nikah perak, itu sangat bertentangan dengan Islam. Memperbaharui nikah katanya. Itu tidak ada di dalam Islam, pembaharuan nikah tidak ada. Bagaimana, Dok? Ya. Yes. Uria lagi, silakan. Itu Ustazah, Ustazah, itu udah 6 tahun pisah nggak jatuh talak tuh gitu itu. Iya, karena nggak ada ijab kabul talak talik seperti kita. Kalau kita kan terikat oleh ijab kabul pertama membacanya, persetujuan dua belah pihak. Jadi kalau sudah pisah kan kalau ini kan pernikahan baru lagi ya kalau rujuk balik itu ya. Iya, dan di sini Jenab dengan Nabil As itu tidak ada kata-kata cerai. Tidak terikat oleh taklik taklak, kemudian tidak terikat oleh masalah jatuhnya talak, tidak. Kalau sekarang ini kan yang selama 6 bulan berturut-turut, nah ada Iya. kalimat itu disepakati, berarti jatuh. Nggak ada kata-kata kepingin menikah lagi dengan orang yang sama. Dulu kan ada kata-kata romantis seperti itu, Ustazah ya. Sekarang nggak ada ya. Nggak ada di Islam nikah baru gitu kan. Mas dengan ingin menikah dengan orang yang sama ya, suaminya itu, gitu loh maksudnya. Maksudnya gimana? Memperbarui ya istilah orang syukuran gitu ya, 50 tahun kemudian istilahnya Sama perak itu nggak ada di Islam dan tidak boleh itu dilakukan. Ya. Karena nikah pertama itu mengukuhkan dia dari dunia sampai akhirat nanti. kalau syukuran mungkin ya boleh ya, Ustazah. Ya kalau syukuran itu harus setiap hari bersyukur. Tapi bedanya syukuran menurut agama dengan syukuran menurut kebiasaan manusia, kalau kita kan namanya syukuran itu makan, bagi-bagi makanan, kumpul-kumpul makan. Tapi kita bersyukur kepada Allah menurut agama, yaitu dengan adanya memperbanyak ibadah kepada Allah. Samina wa atona terhadap aturan Allah, memperbanyak ibadah. Oke, selanjutnya Sinta ya. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang wanita yang masuk Islam lalu menikah. Kemudian suaminya yang pertama datang dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan ia tahu keislamanku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari suaminya yang kedua dan mengembalikannya kepada suami yang pertama. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud serta Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Paham, Dr. Sinta? Iya, dia masuk Islam. Jadi Rasulullah mengambil dia dan mengembalikan kepada suaminya yang udah Islam sebelumnya. Pertama, si suami itu, yang suami pertama, itu dia Islam. Karena ya dia belum masuk Islam gitu, masih posisi kafir. Tapi si perempuan ini sudah masuk Islam. Yeah. Kemudian Allah itu menikahkan lagi kepada laki-laki lain, berarti terhalang kan? Seolah-olah kalau istilah kita ini poliandri ya. Nah, tapi bukan, karena itu terhalang masalah agama. Begitu sudah lama si laki-laki tadi mantan suaminya itu datang dengan posisi sudah masuk Islam. Maka Rasulullah yang mengambilnya si perempuan itu dikasihkan kepada laki-laki pertama. Jadi laki-laki yang kedua itu sudah pasti disuruh menceraikan, menjatuhkan talak. Boleh seperti itu? Boleh. Dulu itu rasanya lebih mudah ya untuk urusan-urusan gitu ya Ustazah. Kalau sekarang kan aduh rumit banget.
Iya, sekarang ini dalam hal kebaikan itu banyak dihalang-halangi. Iya. Jangankan itu sekarang ini mohon maaf haji pun terhalang. Wallahu a'lam. Siapa mereka yang menghalangi, Allah lebih tahu. Hmm. Masya Allah. Hmm. Bahkan ya kalau di dalam masalah kaitan pernikahan itu dulu kan sempat kita mendengar ada sosialisasi tentang alat kontrasepsi ya, kondom, di lain-lain itu istilahnya untuk SMP coba ya, diucapkan seperti itu gitu. Kemudian setelah itu saya mohon maaf ini nggak tahu, saya bukan mendahului ahli medis ya. Ada berita sedikit ngomongnya ini adalah suntik vitamin kepada anak-anak SD. Tapi katanya ternyata di sisi lain itu adalah pencegah kehamilan. Nauzubillah min dzalik. Allah. Itu aja dok, saya tidak memperpanjang dan tidak itu. Nah, kan kok apa yang pertama sosialisasinya tentang masalah diiming-imingin masalah itu. Ya anak-anak lagi pubertetnya kan, kemudian disuntikan yang kayak gitu. Ah udah, nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Negara mau dibawa kemana? Ya, saya juga mendengar itu, Ustazah. Kalau nggak salah ini dokter HPV ya, suntik HPV. Nah, itu di masyarakat itu tersebar bahwa itu adalah suntik kontrasepsi. Heeh, Iya. kehamilan. Makanya tuh astagfirullahaladzim, la Ya, ilaha illallah. zaman saya dulu entah itu Ustazah, itu gosip juga. Zaman saya dulu itu harus suntik tetanus. Nah, setelah itu saya dengar menyebar bahwa itu adalah juga penunda kehamilan. Nah, ini rasanya kok mungkin yang, dokter yang muslim perlu mengklarifikasi ini ya, itu, ada kontra apa ya, isu itu benar atau salah, ini mudah-mudahan tidak memperburuk akidah kita Islam gitu ya, Ustazah? Tugas medis, Dok. Saya tadi mohon maaf tidak mendahului itu, cuman itu masyarakat. Itu sih isu ya di masyarakat. Monggo lanjut, Dok. Baik. Sekarang Uria ya, silakan. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya radhiyallahu anha, dia berkata, radhiyallahu anhu ya pastinya. Dia berkata, Rasulullah SAW menikah dengan Al-Aliyah dari Bani Ghifar. Setelah ia masuk ke dalam kamar beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu. Beliau memerintahkan agar ia diberi mas kawin. Hadis riwayat Al-Hakim dan dalam sanadnya ada Jamil bin Said. Ia adalah perawi yang tidak dikenal, sementara gurunya masih diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak. Ini kayaknya nggak jadi menikah ya, Ustazah. Tapi Sudah dinikah, Bu Ria. Oh ya sudah dinikah tapi dipulangkan. Nikah. Ya, cuman waktu malam pertama kok badannya ada belang-belang gitu. Mungkin sakit ya. Sakit sopak apa-apa gitu, tidak disebutkan, bukannya sakit. Maka kata Rasulullah itu, pakai lagi pakaianmu, wa alhik bi ahlika, kembalilah kepada keluargamu. Berarti di situ jatuh talak, kembalilah gitu kan. Kembalikan. Tapi wa amaro Rasulullah memerintahkan untuk diberikannya sedekah apa namanya mas kawin. Karena masalahnya kan udah melihat sekujur badan. Monggo, ada pertanyaan kah atau lanjut? Monggo, Bu Susi. Ya. Jadi boleh ya gitu tuh ya Ustazah?
Iya, kalau pas malam pertama ada kelainan-kelainan gitu kan, Yang tidak dikatakan sebelumnya ya? yang tidak diketahui dan tidak dikatakan sebelumnya, "Loh ternyata kamu gini gini gini," gitu. Atau mohon maaf, biasanya seorang laki-laki dengan keadaan yang tidak bisa memuaskan atau impoten gitu loh, "Oh gini gini." Nah boleh si istri, minta cerai, boleh hal seperti itu. Gara-gara ngorok. Tapi kalau umpamanya mau diperbaiki dulu, konsultasi dengan medis ya itu hak berdua ya gitu. Cuman seandainya, mengundurkan diri sebagai istri pun Boleh ya? boleh. Lanjut, Dokter Wiwin. Baik, selanjutnya kembali ke Mbak Susi. Oke, 1045 ya. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Itu sudah 10.46, Mas. 1046. Oke. Sorry. Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang wanita setelah menggaulinya, ternyata ia menemukan penyakit sopak, gila atau kusta, maka wanita itu berhak mengambil mahar karena telah dicampurinya. Dan laki-laki itu berhak mendapat ganti mahar dari orang yang menipunya. Oke. Ini Ustaz. Dianggap penipu ya Ustazah? Iya, Karena ya. Tapi si perempuan, wanitanya berhak dapat mahar ya. iya karena sudah digauli. Tapi Ya. ternyata setelah digauli mungkin ada kelainan gitu kan, "Loh kok ini tidak waras?" gitu kan. Maka loh Sopak aku itu apa, Ustazah? sakit kulit. Seperti kusta gitu ya? Ya memang kusta. Sopak itu Oh. sakit kusta. Oh. Ya, itu berat ya, Dok? Bagaimana, Dok, menurut medis itu, Dok? Ada obatnya tak, Dok? Itu Menular. kan bapaknya dia itu ahli kusta. Bapaknya siapa? Bapaknya dokter, dia kan dokter. Oh, gitu ya. Ya Allah. Ya. Ini ada itu sepupu yang kusta tapi sembuh loh. Waktu itu tangannya terkena. Ya, lama tapi bisa sembuh. Alhamdulillah ya, maksudnya sekarang cucunya 4 sudah ya inilah normal. Alhamdulillah ya atas izin Allah. Ya mungkin sekarang ya, dulu kan nggak ada obatnya mungkin. Waktu zaman Nabi kan belum. Belum, sekarang sudah. Iya. Itu dengan kusta seperti itu memerlukan berapa lama, Dok? Dari terkena sampai kesembuhan, Dok? Rutin itu? Lama Ustazah. Itu Iya. ketahuannya juga lama. Ketahuannya juga kadang-kadang terlambat. Menular itu, makanya mungkin dihindari karena dia menular. Iya. Tapi menularnya itu kronis, lama, pergaulan yang intim dan lama, bukan menular dengan mudah. Iya. Ya semoga Allah menjaga kita dari hal itu ya. Insyaallah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, itu doanya. Insyaallah. Monggo, ini sudah paham ini ya yang hadis Sa'id bin Musayyab ini. Nah, ini karena dari pihak wali anaknya ada keanehan itu tidak diceritakan kepada calon suaminya, berarti seolah-olah diumpetkan, jadi ditipu gitu. Maka si suami tadi dia itu berhak juga mengambil diberikannya mas kawin tadi. Artinya di sisi lain dia telah menggauli istrinya tadi, akhirnya ya harus memberi mas kawin. Nanti mas kawin setelah diterima itu karena dari pihak laki-laki itu
ditipu, maka mas kawin tadi pun itu seharusnya dikembalikan lagi kepada si suami. Jadi apa namanya itu ya? Dikembalikan lagi ya udah. Ya. Tapi sudah itu, kamu kan sudah menipu aku nggak kasih mas kawin, nah itu dosa. Tapi itu harus diterima dulu oleh si laki-laki, oleh si perempuan itu. Maka dari si perempuan itu karena dia itu seolah-olah ditipu suaminya tadi, maka itu berhak dia mendapatkan dari mas kawin itu. Mengembalikan lagi dan mengambilnya. Ustazah, sebenarnya kan mungkin bukan ditipu ya. Cuman ya dia kan nggak tahu sebelumnya. Nah setelah nikah orang namanya satu kamar baru ketahuan. Terus masa nipu itu kalau gitu ya? Apakah Ya, dia walinya kan tahu kondisi anaknya seperti itu? Itu Berarti pertanyaan. harus Hah? diungkapkan semuanya waktu mau nikah itu anaknya punya sakit ini gitu. Iya. Soalnya Iya. kan saya sering punya pasien yang ya penyakitnya macam-macam. Nah, terus izin mau nikah, apakah saya harus mengingatkan bahwa mereka harus menyatakan memberitahu kepada keluarga laki-laki bahwa anaknya ini sakit ini gitu ya? Apa harus seperti itu? Iya, transparan lebih baik. Jadi nanti daripada ada percekcokan di tengah-tengah. Ya, begitu Dokter Sinta, insya Allah. Itu lebih aman jujur. Ya. Kewajiban wali ya? Atau Iya, walinya yang menyampaikan. Tapi kan mohon maaf, pergaulan anak laki-laki perempuan sekarang ini kan dia itu mendahului wali gitu kenalnya, gitu kan. Nah, jadi wali itu nanti hanya minta persetujuan untuk dinikahkan. Ini udah banyak cerita di antara dua pihak tersebut gitu. Jadi mungkin si perempuan bisa lebih dahulu mengemukakan sekelaman saya ini. Gimana nanti? Nah, jadi itu dua belah pihak mungkin kompromi gitu. jadi salah satu Walaupun wali ya, kalau seandainya ada di kemudian hari ada baik itu tadi ada yang tidak transparan, mungkin si anak tidak menceritakan. Ya, lalu kemudian di kemudian hari ketahuan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawabnya adalah wali gitu ya, Ustazah? nanti ketika itu disampaikan, apakah itu menjadikan sesuatu yang menjadikan rumah tangganya dia itu bermasalah terus disebabkan penyembunyian sesuatu, atau dia bisa memaafkan. Tergantung itu hubungan dua belah pihak suami istrinya itu. Ya, ya umpamanya lo ya memang kok kamu dulu nggak cerita gini. Gitu. Ya karena aku malu gini. Ya udah karena kita sudah lama ini bersuami istri apalagi sudah punya anak pokoknya. Ya udah kita atasi berdua atau bagaimanalah sebaiknya gitu. Baik-baik saja. Insya Allah. Begitu aja mungkin Bu Susi. Sekarang ini. Ya, Ustazah. Monggo bagaimana lanjut? Dokter Wiwin siap. Iya, lanjut. Sekarang berapa tadi? Berarti Susi lagi ya? Kuria sudah tadi ya barusan ya? Iya Oh, udah. Susi udah. Berarti dia ya. Ya. Dan dari jalan Said bin Al-Musayyab juga ia berkata, Umar memutuskan bagi orang yang lemah syahwat untuk diberi tangguh selama setahun. Oh, Yang saya tadi ceritakan dok. Gimana dok? iya. Berobat dulu gitu. Jadi nggak langsung si perempuan tadi, aku minta cerai nggak gitu. Jadi ya karena alasannya seperti itu, ini mohon maaf sampai kepala negara itu ya pemimpin negara itu tahu tentang keadaan masyarakatnya. Saking dekatnya beliau-beliau dengan rakyat gitu kan. Jadi apapun yang dikeluhkan oleh rakyat, justru rakyat itu banyak ditolong gitu oleh beliau-beliau yang menjadi pejabat. Nah, ironisnya sekarang bagaimana? Ya gitu, Dokter Wiwin, Dokter Lia. Jadi ditangguhkan selama 1 tahun kalau memang
bisa diperbaiki, mungkin bisa lanjut. Tapi kalau enggak, wallahu alam. Walah. Ya. Sekarang Baik. bab baru dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dilaknat orang yang menggauli istrinya melalui duburnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Oh iya, ini bahaya ya, tidak sehat itu. Ya, Ya, jadi dari dulu tuh sudah ada gitu-gitu tuh ya, Ustazah ya. sodomi apa ya? Mm-mm. Mm. Iya. Akan tetapi di dalam Al-Quran, kamu adalah ladang bagi suamimu dan suami pun ladang bagi kamu. Maka datangilah mereka dari jalan yang kamu kehendaki. Artinya, mohon maaf, ini sistem ya, dan memang pas lagi seperti ini. Islam itu tidak melarang dengan gaya silakan diserahkan kepada masing-masing. Akan tetapi yang didatangi adalah itu gitu, jalannya gitu. Paham ya, Dok? Iya. Ya, oke. Oke, lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat laki-laki yang menyetubuhi seorang laki-laki atau perempuan lewat duburnya. Iya, Ngeri ya. jadi homo ya, homo dan sodomi ya. Lesbi itu ya. Iya. Kadang-kadang ada. Ya, bukan kadang-kadang, sekarang ini marak kayak gitu. Bukan dalam arti itu dibiarkan oleh Allah, tidak hukum, tapi untuk umat Nabi Muhammad ini ada penangguhan masalahnya. Kalau orang terdahulu itu kan, Rasul terdahulu itu berdoa, dan dari doanya itu dikabulkan, maka sebagaimana ini kejadian di kaum Lut kan seperti itu. Maka tidak ada satupun yang hidup disiksa dengan hujan batu dan tidak ada kehidupan seolah-olah gitu. Karena itu hukuman dari Allah, sangat benci Allah melihat orang yang menyalahi takdir yang telah Allah tentukan. Nah, orang sekarang pun di umat ini banyak, kalau kita lihat itu dan dengar beritanya itu, seolah-olah mereka itu kan, mohon maaf, nggak tahu dilegalkan atau enggak, walau alam hal itu. Saya tidak terlalu memperhatikan hukum itu. Cuman pernah mau dilegalkan, tapi banyak yang protes dari agama kita. Dan na'udzubillah min dzalik, akhirnya Allah akan menunda hukumannya. Bukan mereka tidak dihukum, tapi ditunda oleh. Itu dalam Al-Quran. Nah, ditundanya oleh Allah ini, ima dia bertobat atau memang disempurnakan dosanya. Ada dua pilih. Bagaimana, Dokter Wiwin? Iya, Ustazah. Ini kaumnya Nabi Lut ya. Ya. Baik, selanjutnya Uria lagi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita. Muttafaq alaih, dan lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari, sementara menurut riwayat Muslim, jika kamu menikmatinya, kamu dapat menikmatinya dalam keadaan bengkok, dan jika kamu meluruskannya, berarti kamu mematahkannya. Dan mematahkannya adalah dengan menceraikannya. Ya. Paham, Bu Ria? Bagaimana? Apa namanya? Intinya berbuat baik kepada wanita.
nggak boleh dikerasi, tapi juga mungkin cara memperlakukannya jangan dikeraskan, kalau dikeraskan ya itu tadi diluruskan itu bisa mematahkan, tapi juga jangan dibiarkan ya ini pada saat cara ya kan misalnya kalau dibiarkan itu kalau salah ya tetap akan salah. Apakah seperti itu maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, fala yu'zi jarohu, itu hukum pertama. Maka jangan menyakiti tetangga. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai ada sesuatu baik ucapan kita ataupun gerak-gerik kita yang menyinggung tetangga. Maka kita sangat jaga sekali hubungan kita dengan tetangga, bagaimana supaya tetangga kita ini tidak tersinggung oleh kita. Kenapa penekanan ke kita? Ya kita karena sudah membaca ini. Nah, kalau mereka tidak membaca, bagaimana sikap kepada kita? Kita sabar dalam hal itu. Kemudian yang kedua, penekanannya kepada para laki-laki, kepada para suami. Nah, hendaklah para suami ini betul-betul dia itu memperlakukan para istri itu harus dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling bengkok gitu kan. Nah, jadi seandainya kamu mau meluruskan itu tidak mungkin karena diciptakan oleh Allah dalam keadaan rusuknya bengkok. Kalau kamu memaksa, berarti kamu untuk meluruskan berarti mematahkannya. Artinya mungkin di sini sifat perempuan itu kadang-kadang suka ada dusta di antara suami. Ya, dalam hal apa, walau alam, mungkin kita pun merasakan itu punya rahasia masing-masing dalam hal itu. Maka seandainya suami itu tahu hadis ini, maka akan memperlakukan istrinya itu tetap disayang, dan kalau toh ada kesalahan yang sangat menonjol di dalam hal agama, dan suaminya itu pandai di dalam agama, pasti si suami itu memberikan nasihat-nasihat kepada para istrinya. Di riwayat Muslim dikatakan, seandainya kamu berbuat baik kepada istrimu, dan kamu akan bisa menikmati bersenang-senang dengan istri yang kamu miliki. Jadi sekeras apapun si perempuan marah, ya sebenarnya si suami nggak perlu marah lah. Seandainya kita bla 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 bla, kalau suami mengikuti bla blanya lebih tinggi, bahkan sampai menjatuhkan aku cerai kamu, wah itu malah tambah nggak beres. Jadi sekeras apapun, segalak apapun si perempuan, karena suami yang memimpin dan suami yang memiliki talak, kalau suaminya bisa sabar, biarkan aja si perempuan itu bla 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 seperti itu. Nah, maka setelah nanti capek pun, dengan ada kasih sayang dan rayuan dari suami pun, itu insya Allah si hati perempuan itu akan luluh. Di antaranya seperti itu. Bagaimana, Dok? Jadi memang harusnya laki-laki itu sabar ya Ustazah. Iya, makanya ini hadis ini disosialisasikan. Dan wanita ya berarti menghargai wanita. Iya, iya. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah paham hadis ini, maka insya Allah kita harus menyampaikan kepada anak laki-laki kita. Tapi bukan dalam arti membiarkan anak perempuan kita, nanti kalau umpamanya dalam ketidakjujuran gitu, tetap disampaikan. Cuman mungkin ada sedikit dusta di antara suami istri. Ini bengkoknya itu. Monggo, lanjut. Jadi kita juga harus tahu diri ya. Ya, sadar diri. Iya, makanya di situ ada juga merasa. Dalam Qudulujen itu dikatakan malah hadisnya begini. Barang siapa seorang istri, dia itu sabar dengan kejelekan akhlak suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu pula ketika si suami itu sabar melihat perangai si istrinya yang tidak baik, tapi si suami itu sabar, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya itu sampai disebutkan
pahala sebanding dengan pahala yang diberikan kepada Asiyah, istrinya Fir'aun gitu ya. Kemudian laki-laki pun demikian, dia sama dengan memerdekakan sekian keturunan Ismail, hamba sahayanya itu. Sampai seperti itu disebutkan di dalam kitab Ukudulujen, yaitu kitab tentang kewajiban, hak dan kewajiban suami istri. Ya begitu. Monggo, Dr. Wiwin lanjut. Baik, selanjutnya Sinta ya. Sinta masih bangun? Halo? Oh, udah nggak ada, Sinta? Ada. Ayo. Tangi. Mana? Nah, itu. 1052 dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Setelah kami sampai di Madinah, kami langsung pergi untuk menemui istri. Maka sabda beliau, bersabarlah hingga kalian memasukinya pada waktu malam, yakni waktu Isya, agar mereka sempat menyisir rambutnya yang kusut dan wanita yang ditinggal lama bisa berhias diri. Muttafaq alaih. Sedangkan menurut riwayat Al-Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian lama bepergian, janganlah ia masuk menemui istrinya di waktu malam. Kok kebalik? Ini disuruh waktu malam, yang ini dilarang waktu malam. Kalau yang di atas itu tidak disebutkan bepergiannya lama. Kalau yang di bawah itu bepergiannya lama. Nah, maka ketika bepergiannya tidak lama, pulangnya diusahakan umpamanya waktu malam, dan malamnya pun yakni Isya. Berarti kan tidak istri-istri belum pada tidur. Termasuk kita pun kan kalau Isya itu kan belum pada tidur. Maka Masih sore. cuman bedanya kita dengan dulu, kalau dulu itu kan mau ngabarin itu lewat siapa, lewat apa. Kalau kita ini datang jam 2 pun, sebelumnya kan suami sudah kasih tahu, bahkan mungkin yang jemput di bandara pun mungkin para istrinya, kalau sekarang itu begitu. Gitu. Dan sudah mempersiapkan diri, oh ya suami saya akan datang, maka disambut dengan merias diri. Gitu. Begitu, Dok. Oh, jadi maksudnya itu harus memberi kesempatan untuk bersiap-siap gitu ya, nggak ada lagi namanya kejutan ya? Iya. Tapi sekarang ada HP kan ya, Dok, gampang ya. Nah, kadang-kadang kan kita mau surprise gitu loh, Ustazah, itu malah nggak boleh ya? Nggak bolehnya karena kita nggak tahu datangnya kapan gitu. Kecuali kalau umpamanya sudah ada jadwal untuk datang, ya kita tidak kasih tahu juga, ya karena sudah tahu lah. Kalau nggak dikasih tahu, ini kan di sini di dalam hadis ini kejujuran gitu kan, ketidaktahuan gitu. Makanya yang ditekankan itu malamnya atau jangan malamnya gitu. Iya, Dok. Baik. Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya Susi lagi ya. Ya, oke. 1053 dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan seorang istri mendatangi suaminya lalu dia membuka rahasia hubungan dengannya. Ini Paham? tidak paham. Membuka rahasia, maksudnya kepada orang lain kah? Iya. Oh. Seburuk-buruknya manusia ya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, yaitu seorang laki-laki, dia itu lagi berduaan dengan istrinya, kemudian dia melakukan sesuatu. Nah, besoknya diceritakan kepada orang, tadi malam istriku gini.
Si istrinya juga, oh tadi malam suami saya gini gini gini, wah masya Allah itu yang paling buruk. Maka nggak boleh mengemukakan apapun yang dilakukan oleh berduaan suami istri. Kemudian diceritakan kepada orang lain, membuka rahasia ya. Iya. Paham ya? Yang mentang-mentang biasanya mohon maaf perempuan kepada perempuan karena terlalu dekat gitu kan. Bagaimana kamu? Nah, terus kita cerita gitu. Itu nggak boleh. Islam itu melarang. Atau laki-laki dengan laki-laki karena terlalu dekat juga. Bagaimana? Terus si laki-laki pun cerita. Nggak boleh. Di dalam Islam itu dilarang. Paham ya semuanya insya Allah ya. Bagaimana monggo Dr. Wiwin? Iya, Ustazah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai penambah ilmu yang memicu ke dalam ketakwaan kita dan bertambahnya iman kita. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah di dalam melaksanakan amal soleh, dan mudah-mudahan kita diarahkan juga oleh Allah di dalam menjalankannya, dikasih kekuatan, taufik dan hidayah. Amin. Ya Tuhan. Rizq qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Dok, saya pamit. Mari sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Izin pamit. Waalaikumsalam. Ya.